Three, two, Perdagangan global. Di antaranya kita akan membahas tentang latar belakang, teori, dan kebijakannya. Globalisasi perdagangan merupakan peluang dalam mengembangkan usaha dan pemasaran bagi perusahaan yang mampu bersaing, namun juga akan menjadi tantangan bagi perusahaan atau negara yang tidak mempunyai daya saing yang tinggi. Perkembangan bisnis internasional yang memasuki lintas negara tentu tidaklah terjadi segampang yang dilihat, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulai bisnis internasional. Selanjutnya, teori perdagangan klasik merkantilisme adalah melakukan banyak ekspor dan meminimalisir impor. B. Absolute advantage dari Adam Smith mendasarkan pada besaran atau variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni perdagangan internasional. Teori perdagangan modern Comparative advantage dari J.S. Mill dan David Ricardo. David Ricardo mengatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage. B. Teori HO. Menurut HO, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Teori investasi internasional. Ada ownership advantage theories, internalization theories, Dunning electric theories, teori keunggulan monopolistik, ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi, investasi silang, the follow the leader theory, international product life cycle theory. Investasi langsung luar negeri adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Tujuan dari sebuah perusahaan asing melakukan FDI, yang pertama mencari sumber daya, yang kedua mencari pasar, yang ketiga mencari aset strategis, yang keempat mencari keamanan politis. Metode yang sering digunakan oleh perusahaan asing: 1. Joint venture, 2. Merger dan akuisisi dengan perusahaan yang telah eksis, 3. Lisensi, 4. Kontrak manajemen. Ekonomi politik dan perdagangan internasional. Sebuah negara yang memiliki keunggulan komparatif dengan kondisi politik yang stabil sudah tentu dapat fokus pada spesialisasi, sehingga kegiatan perdagangan internasional berjalan dengan baik. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, tarif. Tarif adalah suatu pembebanan yang melewati daerah pabean. Kedua, pelarangan. Impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri. Yang ketiga, kuota. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang yang masuk dari luar negeri. Yang keempat, subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang. Kelima, dumping adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga. Keenam, politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Ketujuh, politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Kedelapan, politik autarki adalah kebijakan yang bertujuan menghindarkan diri dari pengaruh negara lain.